Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi dengan saya Alvina Iqbal Samita dengan NIM 24108020107. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi penerapan diferensial fungsi sederhana dari matkul matematika ekonomi. Nah, penerapan ekonomi itu elastisitas yang pertama ada permintaan, terus penawaran dan produksi. Nah, untuk konsep marginalnya yaitu ada biaya marginal, terus penerapan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, dan tabungan marginal. Nah, setelah itu juga ada analisis keuntungan maksimum. Nah, mencari keuntungan atau rugi pakai nilai dengan R min C. Nah, utilitas permintaan yaitu utilitas yang dinyatakan dengan ID sama dengan F buka tutup kurung P. Nah, maka utilitas permintaannya di mana DQD per DP tak lain adalah ND sama dengan DQD kali PID atau F buka tutup kurung P. Nah, utilitas penawaran yaitu permintaan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila NS lebih kecil dari 1. Nah, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik atau uniter yaitu NS sama dengan 1. Penawaran suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika NS lebih besar yaitu 1. Nah, barang yang penawaran elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, jadi maka penawaran berubah atau searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Untuk elastisitas penawaran yaitu elastisitas suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan IS sama dengan F buka tutup kurung P, maka elastisitas penawarannya yaitu NS sama dengan DQS per DP kali P per QS, di mana DQS per DP tak lain adalah QS atau F. Setelah itu ada contoh soal tentang fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 200 plus 7B per 2. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar P sama dengan 10. Jadi QS sama dengan min 200 plus 7B per 2, maka QS sama dengan DQS per DP sama dengan 14B. Nah, NS sama dengan DQS per DP kali P per QS yaitu 14P kali P per min 200 plus 7P per 2 sama dengan 14 buka tutup kurung 10 kali 10 per min 20 plus 700 sama dengan 2,8 elastisitas, yaitu artinya pada tengah atau pada harga 10 jika hanya naik sebesar 1%, maka penawarannya suatu barang akan naik sebesar 2,8%. Nah, untuk biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit atau tambahan produk, dimana jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F buka tutup kurung Q
di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya yaitu MC sama dengan C sama dengan DC per DX DC per DQ, yaitu MC minimumnya jika C sama dengan 0. Nah, untuk permintaan marginalnya adalah penerimaan tambahan yang diperoleh kebenarannya bertambahannya suatu unit keluaran yang diproduksi atau terjual jika fungsi permintaan total dinyatakan dengan R sama dengan F buka tutup kurung Q, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya yaitu R maksimum jika MR sama dengan 0. Nah, MR sama dengan R sama dengan DR per DQ. Nah, selanjutnya ada utilitas. Selanjutnya ada utilitas marginal. Nah, utilitas marginal yaitu utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Terus fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan F buka tutup kurung Q, di mana U melambangkan utilitas total dan Q jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya yaitu MU sama dengan U sama dengan DU per DQ. U maksimum pada MU sama dengan 0. Nah, untuk analisis keuntungan maksimumnya yaitu tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Nah, baik penerimaan total R atau biaya total C sama-sama merupakan fungsi dan jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual oleh Q, maka dapat dibuat suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan N. Nah, nilai ekstrim atau nilai optimum R itu dapat ditentukan dengan cara meletakkan derivatif pertama sama dengan 0. Nah, mungkin cukup dari saya materi tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Sampai sini aja ya guys. Kurang lebihnya mohon maaf jika materi saya ini masih kurang lengkap atau gimana. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.